نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله اسمعوا كلام الله وأطيعوه واهتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه. Segala puji bagi Allah, kita memujinya. Kita mohon perlindungan kepadanya dan mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari memiliki jiwa-jiwa yang jahat dan dari melakukan perbuatan yang tercela. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seburuk-buruk perkara di dalam agama ini adalah mengada-adakan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah dhalalah dan sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Maha suci Allah yang telah mengutus kepada kita sebaik-baik utusan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah menurunkan kitab sebaik-baik kitab adalah kitab Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalah dengan penuh amanah, sehingga meninggalkan umat ini di atas jalan yang lurus dan terang benderang. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkan kepada umat ini, yaitu kecuali petunjuk-petunjuk yang sudah sangat jelas, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali Rasulullah SAW telah mengajak kepadanya, dan juga tidak ada satupun keburukan yang Rasulullah SAW telah memperingatkan dari hal tersebut. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan kaum muslimin yang senantiasa beriktibar mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sebagai kaum muslimin ini saling bersaudara dengan kita wujudkan dengan saling kasih sayang, saling membantu satu dengan yang lain, kemudian saling mengingatkan akan kebenaran dan tetap istiqomah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sidang Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khotib bermaksud mengingatkan kepada para jamaah dan diri sendiri, yaitu mengingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu di dalam bagaimana kita memilih pimpinan dan kriteria apa seharusnya pimpinan yang kita pilih. Mengingat pada saat ini media massa seakan-akan menggiring kaum muslimin untuk memilih suatu calon tertentu di dalam pemilihan presiden kita mendatang. Seakan-akan media massa sudah membuat pilihan tertentu itulah yang terbaik bagi kaum muslimin. Namun bagi kita kaum muslimin sudah mempunyai standar yang sangat jelas. Walaupun media memblow up sedemikian rupa, manakala pimpinan atau pilihan yang dimaksudkan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bukan standar pilihan kaum muslimin. Sidang Jumat rahimakumullah, memilih pemimpin dalam hal untuk demi kemaslahatan kaum muslimin, ini menurut kaum
menurut jumhur ulama adalah wajib hukumnya. Bahkan Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwa fungsi dari kepemimpinan di dalam Islam ini adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Ali Imran 110, "Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk pimpinan tetapi keseluruhan umat Islam secara umum. Namun demikian beban ini menjadi lebih berat bagi seorang pemimpin, yaitu pemimpin yang bertugas untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Islam, jabatan adalah suatu amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehingga ketika Abu Dhar, seorang sahabat dari Rasulullah, minta jabatan itu kepada Rasulullah, apa komentar dari Rasulullah SAW? Nabi bersabda, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah yang sesungguhnya di akhirat akan menjadi penyebab kekecewaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang berhak menerimanya dan mampu menunaikan tugas sebagaimana yang seharusnya. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian berbeda dengan yang kita lihat hari ini. Betapa justru orang tidak melihat sebagai amanah jabatan itu diperebutkan. Bahkan dengan perebutan itu seorang teman akan hilang, kemudian kesetiaan akan hilang, persahabatan akan hilang. Demikianlah yang kita lihat sekarang ini. Padahal Rasulullah telah menjelaskan bahwa jabatan itu akan menjadi kekecewaan dan penyesalan di akhirat manakala seorang itu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan pada saat ini sering kita lihat ketika seorang diberi jabatan, mereka justru sujud syukur. Bahkan mereka merasakan bahwa itu rezeki. Ini sesuatu kekeliruan yang besar apabila kita lihat bagaimana sejarah orang-orang yang terpilih, di mana mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menangis karena besarnya tempat ini. Ini yang tidak kita lihat sekarang. Kemudian kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Disinilah bahwa ayat ini sebenarnya juga ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa kita semua harus meneladani Rasulullah. Namun lagi-lagi ini lebih berat bagi para pejabat yang mempunyai kebijakan, bahwasanya harus memiliki sifat-sifat atau mencontoh sifat-sifat Rasulullah, yang mana Rasulullah mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Benar perkataannya, benar ucapannya, terpercaya bisa menyampaikan amanah dengan baik. Manakala dia diberi pekerjaan, maka pekerjaan itu dilakukan dengan tugas yang sebenar-benarnya tugas, dengan tidak mengecewakan yang memberikan tugas tersebut. Di samping itu Rasulullah SAW sangat cerdas dan juga menyampaikan sebagai seorang yang mempunyai sifat tabligh. Tabligh di sini artinya bahwa manakala sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginannya, itu Rasulullah tetap menyampaikan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Abasa, bahwa pada waktu itu Rasulullah SAW diingatkan ketika dia mengabaikan seorang sahabat yang buta, ketika Rasulullah pada waktu itu sedang menghadapi atau menerima tamu dari orang-orang besar. Kemudian bagaimana sikap kita akan memilih pemimpin? Kalau beberapa tadi telah disebut bagaimana kriteria seorang pemimpin, namun sekarang bagaimana sikap kita cara memilih pemimpin? Di sini dijelaskan di dalam surat Ali Imran 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pimpinan dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Maka marilah kita lihat bersama, sebelum kita memilih, sebelum kita melihat pemimpin kita, mari kita lihat semuanya. Siapakah mereka? Apakah mereka dari kalangan kaum muslimin, atau apakah mereka membela kepentingan kaum muslimin? Maka yang sering kita lihat sekarang ini, bahwa banyak orang-orang yang semula tidak memperhatikan Islam,
semula sama sekali bahkan membenci kepada Islam ini, tiba-tiba berubah menjadi seorang santri atau bahkan masuk ke pengajian-pengajian dan sebagainya. Semua ini saya kira bukan merupakan keikhlasan. Maka dari itu, sebagai kaum muslimin di sini penting mengingatkan kepada diri sendiri dan saudara-saudara sekalian bahwa kriteria pemimpin di dalam Islam ini adalah sangat jelas, bahwa mereka harus membela kaum muslimin, membela kepentingan kaum muslimin. Jangan sebaliknya, ketika dia menjadi pemimpin justru urusan kaum muslimin diserahkan kepada orang-orang kafir. Manakala kita memilih pimpinan yang demikian, maka demi Allah kita nanti harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat. Sidang jemaah rahimakumullah, banyak cerita yang melandasi turunnya ayat-ayat yang terkait dengan hal tersebut. Pada suatu ketika, seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit, dia menyatakan kepada Rasulullah bahwa dia mempunyai 500 orang-orang non-muslim yang akan ikut berperang melawan orang kafir bersama Rasulullah. Tapi apa yang dinyatakan oleh Allah? Maka turunlah ayat yang setelah kami sebutkan tadi di atas, bahwasannya janganlah kalian meminta pertolongan dari orang-orang kafir, karena mereka lebih banyak memberikan mudarat daripada membela kaum muslimin. Selanjutnya marilah kita lihat surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu kulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini sesungguhnya juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan bahwa urusan agama jangan dibawa kemana-mana, jangan dibawa ke urusan negara. Namun nyatanya Allah telah membantah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini artinya bahwa ajaran Islam itu harus mewarnai semua aspek, baik itu politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Kemudian termasuk kriteria dari pemimpin yang dikehendaki oleh Islam. Di sini harus terinspirasi dengan surat Al-Hashr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri mempersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau dilihat dari sini, seorang pemimpin bertanggung jawab kepada kaum muslimin ini. Mereka harus mempersiapkan dirinya. Apa yang telah dilakukan pada umat ini ketika dia mempunyai kebijakan, ketika dia berkuasa, apa yang telah diperbuat. Karena kenyataannya banyak ketika dia masih berkuasa, tidak ada apapun yang diperbuat untuk kepentingan kaum muslimin. Maka setelah mereka sudah selesai dari tugasnya, baru sadar bahwa dia sesungguhnya pada waktu yang lampau mempunyai sesuatu yang sangat berperan bagi kaum muslimin. Kemudian kalau kita sudah mempunyai seorang pemimpin yang tepat, seorang pemimpin yang baik, apa yang harus kita lakukan? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan menolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada.
Sidang Jemaah Rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, saya hendak mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga saudara sekalian akan hadis Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala, ayatul munafiqun salasun, idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 tanda dari orang munafik. Apabila dia berkata, maka dia bohong. Apabila dia berjanji, maka dia mengingkari. Dan apabila dia dipercaya, maka dia berkhianat. Maka dari situ, marilah kita lihat calon pemimpin kita yang akan kita pilih tadi. Adakah mereka masuk ke dalam golongan ini? Manakala kita lihat mereka lebih mengarah ke sana, maka ketahuilah bahwa itu bukan pilihan yang tepat bagi kaum muslimin. Apalagi kalau selama dia menjabat, kemudian dia cenderung untuk menyerahkan urusan kaum muslimin kepada kaum kafir, maka itu pun bukan suatu kriteria dalam pilihan kita. Maka marilah kita saling nasihat-menasihati di antara saudara kita, di antara teman-teman kita, bahwasannya apa yang kita perbuat, Allah akan menghitung semuanya dan harus kita pertanggungjawabkan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kebaikan sebesar biji jarod, maka itu akan dicatat oleh Allah dan diberikan imbalan atas kebaikan itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kesalahan, walaupun seberat atom, demikian juga akan diberi imbalannya. Kemudian sifat-sifat orang munafik ini Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Munafiqun. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, yaitu kepada Rasulullah SAW, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Dan Allah sebenarnya memang mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar seorang Rasul. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat ini, yang artinya mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Dari sudut pandang ini, maka orang-orang munafik nanti akan selalu bersumpah, bahkan dia mengerjakan apapun demi melaksanakan cita-citanya. Dia tidak peduli, seperti yang saya sebutkan tadi, yang semula sesungguhnya jauh dari Islam, bahkan mungkin lebih cenderung kepada kefasikan atau bahkan kekufuran, dan melakukan banyak kemusyrikan, tiba-tiba berubah menjadi santri umpamanya. Maka dalam kaitan ini dia telah melakukan apapun, seperti sumpah-sumpahnya dijadikan tameng. Apa yang dilakukan sesungguhnya untuk mencapai hawa nafsunya. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati ke depan di dalam memilih pimpinan yang terbaik, yaitu pimpinan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita semua bisa memperoleh pemimpin yang baik. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan di dalam agama ini dan diberi kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna hamina alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu tentang keselamatan. Aku mohon kepadamu keselamatan agama, kemudian keselamatan jasmani, bertambahnya ilmu dan keberkahan rezeki, dapat bertobat sebelum maut datang, mendapat rahmat ketika maut datang, dan memperoleh ampunan setelah mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami dalam gelombang sakaratul maut, dan lepaskanlah kami dari api neraka, dan mendapatkan kemaafan ketika dihisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.